Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah pengujian perangkat lunak dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Kembali lagi bersama saya Putra Agung AM Sitorus dalam presentasi tugas mata kuliah pengujian perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tugas pengujian perangkat lunak dengan topik J-Unit Data Driven Test. J-Unit Data Driven Test adalah pendekatan pengujian di mana suatu metode pengujian akan dieksekusi berulang kali menggunakan berbagai set data. Melalui J-Unit Data Driven Test akan memungkinkan sebuah pengujian yang menggunakan berbagai skenario dijalankan menggunakan satu metode pengujian saja. Nah, hal ini akan memberikan manfaat yaitu mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan cakupan dari pengujian itu sendiri. Secara umum atau secara general, komponen utama dari sebuah testing yang menggunakan J-Unit Data Driven Test harus memuat 4 komponen utama. Yang pertama yaitu komponen yang ditandai dengan anotasi run with. Komponen ini akan menentukan runner yang digunakan dalam menjalankan sebuah kelas uji. Nah, komponen yang kedua adalah constructor. Constructor ini adalah sebuah komponen fungsi yang akan menerima parameter untuk setiap elemen data uji. Jadi nanti constructor ini akan menentukan role dari masing-masing variabel yang diteruskan dalam parameter. Nah, kemudian kita juga memerlukan sebuah komponen yang ditandai dengan anotasi parameter. Nah, komponen ini adalah metode statis yang menghasilkan data uji. Karena J-Unit Data Driven Test memungkinkan penggunaan berbagai set data dan berbagai skenario, maka biasanya parameter ini akan dikumpulkan atau dikemas dalam sebuah objek array. Sehingga nantinya isi atau list dari objek array ini akan dijalankan dalam konstruktor menggunakan logika pengujian nantinya. Nah, kemudian komponen yang terakhir atau komponen yang keempat adalah komponen yang ditandai dengan anotasi tes. Nah, anotasi tes ini berisi metode uji berupa logika pengujian yang menggunakan parameter yang diteruskan melalui konstruktor. Nah, jadi secara general, urutan atau pelaksanaan dari JUnit Data Driven Test adalah parameter diteruskan ke dalam konstruktor, lalu konstruktor menentukan role dari masing-masing variabel parameter, yang kemudian logikanya akan dijalankan oleh komponen dengan anotasi tes. Nah, biar nggak terlalu bingung dengan teori, maka kita lanjut saja langsung ke demo dari kode JUnit Data Driven Test yang sudah saya buat. Oke, baik. Ini adalah kode dari topik JUnit Data Driven Test yang sudah saya siapkan. Sebenarnya konsepnya agak mirip dengan tugas yang minggu lalu. Saya pada tugas minggu ini tetap menggunakan kelas kalkulator, di mana kalkulator ini mendefinisikan beberapa fungsi yang akan dijalankan nantinya. Ada add atau penambahan, subtract atau pengurangan, multiply atau perkalian, dan divide ini adalah pembagian. Nah, tapi bedanya pada minggu ini berbeda pada bagian testingnya, yaitu pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan JUnit Data Driven Test. Nah, sebagaimana telah dijelaskan pada teori di bagian sebelumnya, JUnit Data Driven Test memerlukan 4 komponen utama untuk dapat menjalankan fungsionalitasnya. Nah, yang pertama adalah komponen dengan anotasi run with. Nah, komponen ini kan menentukan runner yang akan digunakan dalam menjalankan testing ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan runner bernama parameterized. Nah, selanjutnya, kalau sudah ada komponen dengan anotasi run with, maka kita memerlukan komponen constructor. Komponen constructor adalah komponen yang diberi nama Data Driven Calculator Test ini. Ini akan menerima 4 variabel parameter. Yang pertama A, yang kedua B, dan yang ketiga expected atau variabel yang ditargetkan nilainya. Ini semua dalam type integer. Lalu yang terakhir adalah variabel operation yang nantinya akan menentukan operasi apa yang akan dijalankan dalam logika testing. Nah, selanjutnya adalah komponen dengan anotasi parameter.
Nah, parameter ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berisi array atau objek array yang setiap listnya itu merupakan data parameter yang akan diteruskan ke konstruktor nantinya. Nah, di sini saya udah menyiapkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 data array yang nantinya akan diteruskan ke konstruktor. Nah, kalau kita lihat di konstruktor ini, dia kan ada 4 variabel parameter, yaitu A, B, expected, dan operation. Nah, kalau kita sesuaikan dengan data yang ada di parameter, maka kita juga memiliki ada 4. Yaitu berarti kalau di bagian yang pertama ini, A-nya bernilai 2, B-nya bernilai 3, expected-nya bernilai 5, lalu operation-nya adalah add. Kira-kira kayak gitu. Nah, selain add ada juga operation subtract, multiply, dan divide. Nah, selanjutnya komponen yang paling penting juga yaitu komponen yang ditandai dengan anotasi test. Anotasi test ini akan berisi logika yang dijalankan dalam testing nantinya. Nah, pada komponen ini kita menggunakan kelas kalkulator yang telah kita definisikan tadi. Nah, di sini ada pendefinisian untuk kalkulator diberi nama variable calc. Nah, nantinya dari variable calc ini kita akan meneruskan parameter operation-nya. Nah, di sini ada 4 case. Ini ada switch case. Nah, case pertama itu apabila operation-nya add. Kalau operation-nya add, maka kita akan memanggil method add dari kalkulator. Nah, kalau kita lihat add ini akan mengarah ke fungsi atau method add di sini yang akan menghasilkan penjumlahan. Begitu juga untuk subtract yang akan memanggil method subtract dari kelas kalkulator. Begitu juga selanjutnya untuk multiply dan divide. Nah, di sini untuk memudahkan pemeriksaan apakah sebuah testing itu berjalan dengan lancar atau tidak, dengan berhasil atau tidak, saya menambahkan beberapa message di sini. Kalau misal berhasil, maka dia akan menghasilkan message pass, dan kalau gagal akan menghasilkan message fail. Nah, gitu. Mungkin biar lebih memahami, kita akan melanjutkan ke demonya langsung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan melakukan demo. Pertama, seperti biasa, kita langsung mengarah ke bagian testing di sini, bagian testing. Lalu kita langsung jalankan saja tesnya. Nah, kalau kita lihat pada testing yang barusan kita jalankan itu pada pukul 8.627 PM, kita melihat ada 6 test operation yang dijalankan, mulai dari indeks 0 sampai indeks 5. Dan ini kita lihat bahwa ada bukti bahwa tesnya ini berjalan dengan sempurna atau berhasil. Kita lihat pada bagian debug console ada juga 6 message yang ditampilkan dalam debug console. Yang pertama itu ada dilabeli dengan test add operation with values 2 and 3, expected 5, and got 5. Nah, berarti itu di bagian yang pertama ini. Begitu juga seterusnya ada subtract, ini values-nya 5 dan 3, expected 2, and got 2. Berarti dia pass. Nah, begitu juga untuk yang data ketiga, data keempat, data kelima, dan data keenam. Dia diberikan pesan pass untuk setiap tesnya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya salah satu nilai dari data yang ada di array list ini kita ubah. Coba kita ubah expected yang ada di operation divide ini. Tadi expected-nya 2, misal kita ubah menjadi 5. Kita lihat apa yang akan terjadi ketika kita menjalankan testing. Nah, ketika kita menjalankan testing, maka dia akan memberikan error, di mana expected-nya 5, tapi actual yang didapat oleh sistem setelah melakukan perhitungan itu 2. Nah, kalau kita lihat di bagian debug console, maka dia akan menandai operation mana yang gagal atau fail. Nah, kita lihat bahwa operation pertama atau indeks 0 itu berhasil. Kedua juga berhasil, ketiga juga berhasil. Yang keempat atau yang divide ini gagal. Karena dia menandai bahwa expected-nya itu bernilai 5 kita berikan, namun yang dihasilkan oleh sistem berdasarkan perhitungan yang udah ada di kelas kalkulator tadi, 6 bagi 3 itu harusnya menghasilkan 2. Nah, bukan 5. Nah, kalau misalnya kita ubah lagi, maka dia akan menghasilkan pesan sukses. Nah, ini ada pass, dan pass. Nah,
Hal yang sama juga akan terjadi apabila logika yang kita ubah itu logika yang ada dalam kelas kalkulator. Misal kita mengubah logika multiply atau kita mengubah logika add di sini dari yang harusnya melakukan penambahan, kita ubah menjadi melakukan perkalian. Nah, berarti seharusnya secara logika seluruh data yang menggunakan operation add akan mengalami fail atau gagal dalam testingnya. Nah, coba kita jalankan testing, kita run test, dan benar saja ada 2 test operation yang gagal. Nah, ini kita lihat dalam pesan di sebelah kanan ini ada test operation 0 dan test operation 4. Ada yang expected-nya 5, dapatnya 6, dan ada expected-nya 10, dapatnya 16. Apabila kita lihat di debug console ada 2 test operation yang dilabeli dengan pesan fail, yaitu yang test add operation with values 2 and 3, expected-nya 5, got 6 karena kita ubah perkaliannya tadi. Dan selanjutnya ada yang test add operation with values 8 and 2, expected-nya 10 but got 16 atau got 16. Nah, jadi apabila ada yang tidak sesuai, baik itu di nilai parameter yang diteruskan maupun di logika yang dipakai untuk menghitung parameter tersebut, maka testing akan menghasilkan pesan error yang dicetak di debug console. Nah, JUnit Data Driven Test ini itu akan memudahkan kita melakukan testing karena kita hanya perlu mendefinisikan parameter di objek parameter ini. Karena kalau misalnya kita ubah atau kita tambah sebuah data lagi, misal kita buat 5 terus 5 10 dengan metode add, maka secara otomatis ini akan juga diikutkan dalam perhitungan. Nah, coba kita lihat di sini. Kita langsung jalankan saja. Kita run tesnya. Nah, dia akan mencetak 7 pesan di sini karena kita sudah menambahi add operation di bagian terakhir yaitu dengan values 5, n5, n5, expected-nya 10 dan got-nya 10. Nah, jadi kita tidak perlu mendefinisikan berulang kali konstruktornya, berulang kali juga testingnya. Kita hanya perlu menambahkan testing atau data-data yang ingin kita uji dalam objek parameter ini. Itu adalah salah satu keuntungan yang ditawarkan dengan menggunakan JUnit Data Driven Test. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada tugas mata kuliah pengujian perangkat lunak minggu ini dengan topik JUnit Data Driven Test. Sebagaimana kita dapat lihat bahwa pada demonstrasi dan teori yang telah sama-sama kita bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa JUnit Data Driven Test akan memudahkan proses pengujian dengan mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan cakupan dari pengujian itu sendiri. Di mana ketika kita ingin menambahkan sebuah data yang akan diuji dalam sebuah pengujian, maka kita cukup menambahkannya saja dalam array parameter. Kita tidak perlu menuliskan ulang logika pengujian dan juga logika konstruktornya. Semoga yang didemonstrasikan dan juga disampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih.